Nah, ikhlas itu apa? Orang kan banyak ikhlas itu. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya memurnikan. Jadi sesuatu yang tidak tercampuri kotoran, itu namanya ikhlas. Kita mau kasih hadiah ke calon istri. Namanya apa? Antar-antaran ya. Tuh, satu keluarga antar-antaran. Bungkusnya bagus. Petinya bagus, kotaknya bagus. Mohon maaf, dibuka, di situ ada batang tikusnya. Kira-kira diterima atau ditolak itu? Diterima, bar kuwi diuncalno ya. Ini penghinaan, ini penghinaan. Masa bungkusnya bagus, isinya batang tikus. Maksudnya apa? Bisa jadi geger antar dua keluarga. Nah, ketika kita ke Allah itu, enggak boleh bungkusnya bagus, isinya batang tikus. Bungkusnya bagus, isinya juga harus bagus. Nah, itu nanti diterima dengan indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu, jadi tidak ada kotorannya itu. Pertanyaan saya, sebutkan satu amal kita yang ikhlas. Waduh. Ya angel ya. Kita-kita aneh kok ya ono regetane didik-didik itu. Kelihatannya kok ada kotorannya sedikit. Wah, kalau begini caranya ya enggak ada yang ikhlas nih amal saya, enggak ada yang ikhlas. Jangan khawatir. Kadang-kadang kalau belajar mandek di situ nanti akhirnya enggak mau amal, ya enggak mau amal. Yang tahu ikhlas enggak ikhlas itu cuma Allah. Tugas kita meneliti, kalau ada yang enggak ikhlas, bersihkan. Ada yang enggak ikhlas, bersihkan. Nah, Allah itu punya sifat adil, punya sifat fadl. Ada adil, ada lomo. Kurang luweh, dermawan. Dan Allah itu selalu mengedepankan sifat kurang lebihnya daripada menelitinya. Maka disebutkan dalam hadis, kalau diteliti betul nggak ada yang selamat. Ya, diteliti betul nggak ada yang selamat. Ini kalau antum ujian buat SIM itu kalau Pak Polisi ngujinya beneran kira-kira ada yang lulus enggak nih? Alhamdulillah kan ya diuji, tapi kan kurang luweh lah sudah. Mau cari yang nilainya segitu enggak dapat. Misal begitu ya, misal seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sama hamba-hambanya kurang luweh. Asal kita udah usaha, asal kita udah sungguh-sungguh sama Allah taala, dilihat kesungguhannya itu. Ya, dilihat kesungguhannya, bukan dilihat kurangnya. Bukan dilihat kurangnya, tapi jangan amal terus ngomong, Allah tuh kurang luweh, tenang wae. Nah, ini namanya meremehkan. Nah, kita enggak boleh meremehkan, kita harus sungguh-sungguh, tapi jangan kemudian ketakutan. Waduh, neraka aku. Saya ini neraka amal, saya enggak ada ya ikhlas, saya neraka. Akhirnya prasangka buruk sama Allah. Enggak boleh begitu. Kita harus berpikir yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lihat kesungguhan saya, Allah tuh tahu saya udah sungguh-sungguh, tapi ya saja yang modelnya begini. Nah, biar kita itu nanti diterima sama Allah Ta'ala, andalkan doa. Ya Allah, amal yang kemarin yang gak ikhlas itu ya Allah, tolong diterima ya Allah. Ya, tolong diterima. Sholat saya yang belum benar, tolong diterima ya Allah. Makanya habis sholat kan diajak istighfar dulu sama Nabi Muhammad SAW. Sholat itu kan ibadah. Habis ibadah kok istighfar, emangnya berbuat dosa itu. Kan sholat itu ibadah, tapi habis salam suruh ngapain? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astagfirullah 3 kali, suruh istighfar. Apa ini istighfarnya? Sadar diri, ya Allah tadi sholatnya banyak yang gak beres, sholatnya banyak yang gak pas, ampuni ya Allah ya, tolong diterima. Jadi andalan kita itu kalau sama Allah, kita mengandalkan agar Allah menerima kita apa adanya. Dalam sebuah hadis kursi,
Allah sudah menjamin kalau kamu itu sama saya nerima apa adanya yang saya kasih, maka saya juga nerima apa adanya yang kamu berikan ke saya. Paham? Jadi kalau dikasih sama Allah uang 5.000 seneng hati, dikasih penghasilan 0 seneng hati, nanti kita kalau sholat kok banyak minusnya sholatnya, kurang khusyuk, sama Allah juga diterima. Tapi coba dicek, kita kalau dikasih sama Allah sedikit seneng hati atau nyesek? Sama Allah dikasih dikit, artinya seneng atau nyesek? Bu, Ibu, kalau dikasih suami, sama suami dikasih duit, biasanya dikasih misalnya 1 bulan 2 juta, sudah 5 bulan hanya dikasih 50.000, nyesek atau seneng? Halo. Nyesek. Nyesek kan hatinya, kok begini. Padahal suami ini udah usaha, udah kerja, dapatnya cuma segitu. Suaminya juga nggak pengen ngasih segitu, tapi dapatnya segitu. Maka seharusnya, ini saya ambil contoh yang ekstrim ya. Seharusnya sikapnya suami dan istri tadi, alhamdulillah. Walaupun sedikit tapi yang ngasih Allah. Walaupun sedikit tapi yang ngasih Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau kita seperti itu, kita sholat cuman yang wajib saja 5 waktu, nggak pakai sunnah, qobliyah, ba'diyah. Puasa hanya Ramadan, dan puasa Ramadan yang modelnya seperti itu, Allah kurang lebih, terima. Semua amalnya terima. Kenapa? Saya kasih sedikit gak pernah komplain. Nah yang terjadi sekarang ini kalau dikasih sedikit komplain atau gak komplain? Komplain. Nah, sementara amal kita sedikit atau banyak? Sedikit. Terus mintanya? Udah amal sedikit, amalnya bobrok, terus mintanya banyak. Oh bagus itu. Bagus. Luar biasa kita ini. Lah ikhwani rahimakumullah, makanya Syekh Ibn Athaillah di sini mengajarkan kalau pengen jadi orang itu yang hidup, amalnya kasih ruh. Tapi saya belum bisa minta, ya Allah terima amal saya. Jadikan amal saya itu amal yang ikhlas. Jadi amal tadi sebetulnya belum ikhlas, tapi karena kita minta sama Allah dilabeli ikhlas. Kemudian ada tips dan trik. Wah ini tips dan trik ini. Biar amal kita itu walaupun belum ikhlas dianggap ikhlas. Mau? Wani piro. Itu dikatakan orang kalau duduk dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia amal, misalnya dia zikir, dia baca Al-Quran, itu ya. Setelah itu dia mau bangun, dia baca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu sampai akhir wa atubu ilaik, doa kafaratul majelis, doa untuk menghapus kesalahan dalam majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup sama sholawat, terus dia bangun. Maka apa yang dia lakukan di awal dan di akhir tadi, dia baca bismillah, sholawat, tutup kafaratul majelis, sholawat, itu jadi stempel amalnya diterima. Stempelnya itu, amal yang dilakukan di antara dua hal tadi, sholawat, bismillah dan sholawat, tutup kafaratul majelis dan sholawat, amal di antara itu walaupun banyak cacatnya, distempeli kabul, diterima sama Allah Ta'ala. Ya, tapi nyatanya kita kalau amal mikir diterima atau mikir amal? Seharusnya kan kita mikir bagaimana caranya diterima, betul ya? Ada orang mau melamar ke suatu perusahaan. Kan dia harus berpikir bagaimana caranya lamarannya diterima. Bukan dia nyiapkan macam-macam, sodorkan ternyata ditolak. Kan capek. Nah, bagaimana biar diterima? Biar diterima ikhlas. Nah ikhlas ini kalau yang mengamalkan tidak bisa amal banyak tapi ikhlas, itu nilainya luar biasa. Apalagi kalau banyak dan betul-betul
Ikhlas. Alhamdulillah. Sudah 35 menit lebih saya bicara. Enggak terasa? Jenengan sakti semua. Ya sakti semua. Ini malam ini saya untuk al-hikamnya sedikit. Kalau kebanyakan nanti pulang pusing semua. Ya, al-hikamnya sedikit. Tolong direnungkan. Nanti kalau sampai rumah YouTube-nya diulang, ulang ya. Seminggu buat ngulang-ulang ya, sepekan ulang-ulang ya, insya Allah kan jadi semakin paham. Nah sekarang saya akan kasih tambahan yang lain, boleh? Ya tambahan yang lain. Apa tambahan yang lain? Jujur saya juga nggak ngerti mau ngomong apa. Lawang amanat guru saya kalau mau ngomong nggak usah dipikir. Kalau ada ngomong, kalau ada yang nggak usah ngomong. Tapi satu hal yang saya tahu dengan sangat seyakin-yakinnya. Orang itu kalau mau seneng, jangan lihat orang susah. Betul ya? Nah, kalau hidupnya lihat orang susah terus, mau seneng mudah atau susah? Susah. Nah sekarang di rumah, ada orang pengen hidupnya bahagia. Tapi tiap hari ngomong ke suaminya hal yang susah terus. Biar toh Pak, urip kok kayak gini. Saya mau nanya, ini bahagia atau susah ini? Susah. Nganti kapan gue iki kerja nang kono? Gaji mau sakmono. Ini sambat atau keluh kesah? Ya sambat itu keluh kesah. Sambat. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Terus cita-cita pengen hidup bahagia, tiap hari yang diomongkan keluh kesah. Yang diomongkan hal-hal yang susah. Ada satu rumus, monggo diunjukin.